Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera. Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap, dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 mengangkat tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, yakni tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit tuli dan gagap. Tuhan melakukan mukjizat ini ingin menunjukkan kepada kita sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan atau dituntut untuk selalu mendengarkan sabda Tuhan dan berani mewartakan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Yesus menghendaki pengikut Kristus harus berani mewartakan kabar sukacita ini. Kita mungkin sering mendengar sabda Tuhan dalam
ibadat sabda atau dalam misa atau dalam doa lingkungan, sabda itu harus kita lakukan, harus berani mewartakan kabar gembira ini kepada semua orang. Sebagai pengikut Kristus, kita semua dituntut untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah kasih, yang kedua rendah hati, yang ketiga menjalankan kehendaknya. Itulah tuntutan sebagai pengikut Kristus. Kita harus berani menjadi dan mengasihi sesama kita, berani menolong orang yang memerlukan bantuan, dan kita harus berani rendah hati. Kalau kita melakukan dosa, kita harus berani bertobat. Dan yang tuntutan yang ketiga adalah menjalankan kehendaknya. Dalam hal mendengar sabda Tuhan, kita harus mewartakan kabar gembira, harus berani dan jangan takut kepada orang-orang, bahwa pengikut Kristus berani menjadi saksi, berani mewartakan kabar gembira tentang kebenaran Tuhan. Kalau cuma mendengar dan tidak berani mewartakan, berarti takut, mungkin malu. Ajaran Tuhan Yesus selalu mengajarkan jangan takut, aku akan besertamu. Itulah tuntutan sebagai pengikut Kristus, harus berani mewartakan kabar gembira dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan tentang orang yang dipanggil untuk mengikuti Kristus, Tuhan bersabda, "Ikutlah aku." Tetapi orang tersebut menjawab, "Izinkanlah aku untuk menguburkan ayahku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Kita jangan ragu-ragu mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita masih menengok ke kiri atau ke kanan, atau kita mungkin masih tidak percaya, berarti iman kita juga mati. Sabda Tuhan itu adalah benar. Sebagai pengikut Kristus, tuntutan Tuhan adalah
tentang pewartaan, tentang menjadi saksi di dunia ini. Dalam bacaan ini, Tuhan menunjukkan mujizat menyembuhkan orang sakit, tuli, dan bisu. Tujuannya agar kita sebagai pengikut Kristus menjadi pewarta. Kita tidak hanya mendengar, kita harus berani menjadi saksi-saksinya. Dalam ibadah di gereja atau misa, pemimpin ibadat atau pastor dalam ritus penutup selalu mengungkapkan kata marilah pergi, kita diutus untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Dan umat menjawab amin. Berarti kita berani menjawab amin, harus berani juga melakukan kehendaknya untuk selalu mewartakan kabar gembira ini kepada banyak orang. Semoga dengan kita mendengar dan mewartakan sabda Tuhan, kita akan selalu bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jangan kita takut untuk mewartakan dan menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Tuhan akan selalu menyertai kita kalau kita mewartakan kabar gembira ini kepada semua orang. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.